Ngaji, ngaji dulu Mbak. Tadarus dulu Mbak. Kita tadarus. Ibu dan teman-teman mohon maaf audio saya matikan ya, soalnya ada suara nggak enak. Yuk teman-teman, untuk memulai perkuliahan mari kita membaca surat An-Nisa dari ayat 28 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ayyuhalladzina amanu la ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه وكان ذلك على الله يسيرا. Sadaqallahul azim. كان بكم رحيما ومن عظيم Sampun Bu. Ya, sadaqallahul azim. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pembacaan ayat suci Al-Quran pada awal kuliah ini. Selanjutnya, melanjutkan tadi ya, penjelasan yang tadi, bahwa capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah teman-teman dapat atau mampu meninjau atau mengevaluasi draft kurikulum di satuan pendidikan. Nanti akan ada draft kurikulum yang akan saya bagikan, namun sebelumnya menindaklanjuti pertemuan yang kemarin karena teman-teman sudah melakukan studi lapangan, saya berharap secara random dan kesediaan masing-masing bisa berbagi untuk mempresentasikan laporannya, ya, laporannya berkaitan dengan muatan lokal kurikulum di PAUD di tempat yang dijadikan sasaran studi lapangan oleh teman-teman. Silahkan siapa yang ready untuk mempresentasikan hasil temuannya, disilahkan. Saya Bu. Saya. Boleh saya dulu gak? Soalnya takutnya ini data saya habis. Silakan Belum. Mbak. Oke, Mbak Kansa. Mbak Kansa sama Mbak Melati ya, ready ya. Berarti setelah Mbak Kansa nanti Mbak Melati. Ini Silahkan. tolong teman-teman yang hostnya bisa ngirimin ya. Siapa host? Siapa yang host? Hostnya saya. Oh, Ibu. Ibu tak kirim di ini ya, saya pakai HP. Saya kirim di grup. Oh, langsung share screen bisa kok, Mbak. Pakai HP. Nanti saya yang share screen, coba saya screen kan. Soalnya pakai HP, nggak paham saya. Oh, nggak paham. Oke. Kirim aja Mbak. Oke. Ya. Dikirim di chat boleh, dikirim di mana? Mel, ampun Mel. Ya. Wait. Sudah? Bentar. Sabar ya, sabar. Semangat. Tegang banget. Santai aja.
Santai Kak. Enggak, aku lagi download dulu saya. Oke. Jadi tegang jadinya. Gimana? Udah ada? Udah muncul? Oh, udah mulai. Ya, sudah. Nah, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai kurikulum muatan lokal. Mbak bisa slide selanjutnya. Nah, jadi saya mewawancara guru PAUD di Bogor ya, Bojonggede. Jadi nama PAUD-nya itu lembaganya Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Ilmu di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kepala sekolahnya itu Ibu Sarina, SPDI. Nah, jadi pendidikan anak usia lembaga pendidikan ini dimulai dari tahun tanggal 13 Juli 2009. Lanjut Mbak. Lanjut slide selanjutnya. Oke, jadi ya di sini. Oke, muatan lokal yang ternyata di pendidikan di lembaga PAUD Cahaya Ilmu ini memiliki muatan lokal. Nah, muatan lokalnya itu ini budaya, kesenian, daerah bahasa, serta pakaian daerah. Nah, acuan yang digunakan itu jadi pendidikan lembaga PAUD ini itu sudah menerima surat keputusan dari pemerintah setempat. Jadi itu sudah merupakan kewajiban bahwa setiap lembaga pendidikan anak usia dini di daerah di Kota Bogor itu harus memiliki muatan lokal. Nah, turunlah surat keputusan ini. Dan saya mau mengirimkan surat keputusannya kemarin Ibu dari kepala sekolahnya sendiri mengatakan bahwa ini surat keputusannya itu hilang gitu karena di file biasa. Jadi saya hanya nggak bisa menampilkan surat keputusannya. Dan acuan pembelajarannya seperti lembaga pendidikan anak usia dini yaitu ini pakai Permendikbud nomor 137 dan Permendikbud nomor 146. Selanjutnya Mbak. Oke. Nah, bentuk acuan muatan lokalnya yaitu ini Rabu Nyunda. Nah, yang dimana anak-anak itu setiap hari Rabu diharuskan memakai kebaya untuk laki-laki dan baju kebaya untuk perempuan dan baju adat Sunda untuk laki-laki. Selain itu, anak-anak itu juga disuruh untuk bermain angklung. Nah, penggunaan kurikulum ini itu ditulis dalam kegiatan perencanaan pembelajaran RPPM dan RPPH. Bisa selanjutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat mungkin nggak jelas ya teman-teman karena gurunya itu menulis tulis tangan, belum pakai tulis komputer. Jadi teman-teman bisa nge-zoom ya. Nge-zoom nomor 7 itu ada tulisan bermain angklung. Nah, itu jadi setiap hari Rabu itu wajib anak-anak itu bermain angklung dan Rabu Nyunda memakai baju batik. Jadi yang saya katakan memakai baju kebaya untuk perempuan, memakai baju adat Sunda untuk yang laki-laki. Selanjutnya. Nah, ini fotonya teman-teman bisa lihat fotonya anak-anak dari pendidikan dari lembaga PAUD Cahaya Ilmu. Nah, seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Melati yang telah memaparkan presentasinya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Dari teman-teman yang menyimak, barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada Mbak Kansa, silahkan. Saya izin bertanya, Ibu. Ya. Jadi di sekolah Cahaya Ilmu itu, apa anak-anaknya semuanya dari kalangan orang Sunda atau ada juga dari masyarakat suku lain gitu, tapi tetap mereka menggunakan baju itu, gitu Mbak? Jadi kedengeran suara saya nggak? Soalnya jadi mulai. Kedengeran ya? Kedengeran. Masuk, Mbak. Jadi, mic-nya mungkin agak diangkat aja. Oke, baik. Jadi ini teman-teman yang tadi saya katakan, itu kan udah ada surat keputusan dari pemerintah setempat ya, dari gubernurnya.
yang mengatakan bahwa setiap lembaga pendidikan anak usia dini di daerah Bogor harus ada muatan lokal. Nah, walaupun anak-anak tersebut dari luar daerah, tetapi jika berada di lembaga pendidikan anak usia dini yang di daerah cakupan Bogor, itu wajib tetap menggunakan baju adat tersebut. Gitu. Ada lagi teman-teman? Untuk di sekolah Cahaya Ilmu sendiri, itu berarti ada ya Mbak anak-anak dari luar, maksudnya dari selain Sunda gitu? Ada. Tapi lebih kebanyakan namanya juga daerahnya itu lebih kebanyakan yang orang-orang Sunda. Gitu. Karena itu kan daerah Jawa Barat ya teman-teman. Kayak di Jogja lah istilahnya. Kebanyakan Jawa, Jogja gitu. Ya Mbak, baik Mbak. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang lain? Jika tidak ada, mungkin ganti saya menanyakan ya, Mbak Kansa. Baik, Bu. Oke, ganti saya yang tanya. Kalau kemarin kan di petunjuk kan saya ada pedoman untuk pemeriksaan dokumen juga. Untuk secara dokumennya di acuan yang digunakan untuk muatan lokal di situ. Tadi saya lihat bagus sekali memang muatan lokalnya mengangkat budaya ya, dari mulai pakaian adat, terus alat musik ya, alat musik tradisional juga digunakan ya. Untuk dokumen acuan kurikulum yang digunakan itu apakah di dalamnya sudah memuat materi-materi itu kemudian tinggal diambil untuk dimasukkan ke kurikulum ataukah belum? Kemudian untuk materinya sudah terkelompokkan sesuai dengan jenjang usia atau belum? Nah, itu. Jadi kalau untuk saya nggak paham masalah dokumennya, Ibu. Maksudnya kayak gimana Pak masalah dokumennya, Ibu? Saya masalah dokumen-dokumen sebelumnya. Ya, acuannya kan tadi SK ini ya. Iya, SK surat keputusan. SK gubernur apa bupati tadi. Nah, di SK itu ada turunannya lagi nggak atau langsung dari SK itu di ini kan yang kemudian ada membunyikan terkait dengan pakaian adat, terus alat musik tradisional dan macam-macam itu kan alat musik tradisional itu apa yang mau dikenalkan pada anak-anak. Terus anak-anak usia berapa ada nggak seperti itu? Poin-poin materinya itu loh maksud saya. Jadi tadi surat keputusannya itu yang penting kan harus ada muatan lokal. Nah itu jadi guru-gurunya itu masukkan ke tadi yang saya bilang Bu RPPM dan RPPH. Langsung ke situ ya berarti. Iya. Berarti acuannya yang mau dijadikan dasar bahan materi gitu itu nggak ada ya? Berarti langsung dimasukkan ke RPP-nya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Yang selanjutnya Ibu tadi tanya tentang jenjang kelasnya ya. Nah itu kan Rabu Nyunda, jadi semua kelas dipakai karena bermain angklung itu kelas A, kelas B juga dipakai gitu Ibu. Jadi Bukan maksud saya materi, poin-poin materi yang kalau memang di dokumennya itu ada poin materi pembelajarannya. Apakah kemudian materi itu dikelompokkan sesuai dengan usia ataukah tidak gitu loh. Seperti muatan materi yang acuan nasional, standar nasional kan kita tahu ya seperti di pedoman yang sudah saya bagikan, itu kan ada pengelompokan usia materinya. Misal materi yang berkaitan dengan nilai agama dan moral. Nah, itu di situ kan setiap jenjang usia kan ada beban materi yang berbeda-beda ya. Kalau usia 45 56 mungkin hampir sama, tapi 2-3 tahun sama 45 tahun mesti ada yang berbeda. Semakin tinggi kelompok usianya mesti akan semakin banyak beban materinya kan gitu toh. Nah, itu maksud saya. Oke, cukup Mbak Kansa. Berikutnya silahkan Mbak Melati boleh berbagi dengan teman-temannya. Ya, terima kasih Bu. Saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Bentar saya. Baik, terima kasih Bu Prima, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjabarkan sedikit hasil laporan hasil studi lapangan saya tentang acuan muatan lokal dalam kurikulum satuan PAUD. Sampel yang saya ambil yaitu PAUD TK TP PKK Sisipan. Ini adalah sekolah saya waktu TK juga.
dari pertanyaan yang ada di TPKK Sisipan ini memiliki muatan lokal, seni budaya masyarakat adat Batui. Bentuk acuan lokal, muatan lokalnya lebih kental ke arah pengenalan seni dan budaya kebudayaan masyarakat Batui melalui tarian, lagu, pakaian adat. Saya lupa menuliskan di sini binatang-binatang endemik yang ada di Kabupaten Banggai, dan permainan-permainan adat yang ada di daerahnya. Untuk penyusunan muatan lokalnya yang dimasukkan dalam kurikulum itu dibuat sendiri oleh lembaga sekolah dan bekerja sama dengan dinas serta tokoh-tokoh budaya yang ada dan lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk melakukan itu tadi kunjungan-kunjungan seperti tempat konservasi binatang-binatangnya yang tadi itu. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya yang gambar ada anak perempuan laki-laki bergandengan itu kegiatan pameran apa ya, kayak kalau di Jakarta kayak abang none gitu, tapi ini anak kecil gitu loh, Bu. Ini kayak di puncak tema diadakan di acara besar, biasanya ini kayak di ulang tahun daerahnya ada kegiatan seperti ini, atau 17-an juga ada. Semacam karnaval ya? Oke, Bu. Yang kedua juga ini kegiatan di sekolahnya kayak melakukan lomba kostum daerah dari kebetulan Batu itu Sulawesi Tengah, Bu. Begitu. Nah, yang ketiga ini gambar anak sedang bermain alat permainan tradisional. Saya lupa tapi namanya apa. Ini kayak tempurung yang ditaruh tali terus diinjak-injak, kayak apa? Kalau Egrang itu. iya, nggih, Bu. Tapi kalau di Sulawesi itu pakai tempurung. Pakai ada. Nah, ini materi pembelajaran modal lokalnya ada pengelompokan materi pembelajaran lokal berdasarkan rentang kelompok usia anak yang dilayani. Saya belum tahu soalnya dokumennya kan saya belum lihat dokumennya karena kemarin yang saya katakan sama Ibu, sekolahnya masih libur dipakai buat pilkada itu. Tapi yang kemarin kan saya juga pakai sekolah ini sebagai yang mata kuliah Ibu juga. Mereka tidak dalam kurikulum itu, dari draft kurikulum mereka tidak mencantumkan pembagian rentang usianya. Nah, muatan lokalnya juga tadi ada yang saya bilang seperti mengunjungi tempat konservasi binatang-binatang endemik, salah satunya itu burung maleo. Burung maleo kan merupakan binatang endemik yang ada di Kabupaten Banggai. Yang kedua ada ikan fish cardinal, itu juga endemik di Kabupaten Banggai. Itu mereka bekerja sama dengan DSLNG, perusahaan pertambangan yang ada di Batui. Begitu, Bu. Dari saya sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Melati atas paparannya dari hasil studi lapangan. Dan teman-teman, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dari temannya Mbak Melati. Boleh, kalau kesulitan suaranya boleh ditulis di chat, nanti saya bacakan, atau Mbak Melati sendiri juga bisa bacakan. Sebelum kita tawarkan ke teman yang lain, barangkali ada yang mau berbagi lagi. Halo, tidak ada? Cukup? Tidak ada?
Oke, baiklah. Karena waktu terus berjalan, sepertinya kok tidak ada reaksi Mbak Melati. Mungkin merasa cukup ya, cukup jelas dengan penjelasannya Mbak Melati. Kita berikan applause dulu, tepuk tangan untuk Mbak Kansa dan Mbak Melati telah berbagi pada hari ini. Good job. Ting. Terima kasih. Oke, ya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke persiapan untuk aktivitas hari ini ya. Saya ingin merecall dulu kegiatan yang terakhir sebelum studi lapangan. Semoga teman-teman masih ingat materinya. Kalau lupa silahkan disimak lagi di YouTube, masih ada. Sewaktu-waktu mau disimak lagi Iya. boleh. Materinya kan juga sudah saya tautkan Sudah di saya download. deskripsi. Oh, sudah di-download materinya? Oh, Iya, videonya? Bu. Iya. Heeh. Bu, saya boleh bertanya nggak? Boleh, silahkan. Bu, untuk muatan lokal sendiri itu apakah dari maksudnya kurikulum secara standar apakah ada atau tidak ada atau harus dimodifikasi oleh dinas setempat sama lembaga yang itu maksudnya sekolahnya sendiri, Bu? Kayak Jadi, banyak contoh-contoh kemarin ada yang tidak ada muatan lokalnya itu gimana, Bu? Jadi kan begini ya, di kurikulum 2013 itu kalau secara nasional kan sudah disiapkan standarnya secara nasional ya, yang itu dijadikan acuan utama gitu di seluruh Indonesia. Namun karena Indonesia itu sangat majemuk sekali dan sebetulnya sangat kaya, maka kurikulum 2013 itu mengharapkan setiap satuan pendidikan itu memiliki kurikulum operasional masing-masing yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing gitu, dengan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi selain acuan muatan nasional yang sudah terstandar secara nasional, itu diharapkan setiap satuan pendidikan menggunakan atau mengintegrasikan muatan lokal di dalam kurikulumnya. Sedangkan acuannya sendiri diambil dari mana? Karena lokal ya. Karena lokal, maka kalaupun ada dan digunakan, biasanya acuan itu yang digunakan itu bisa dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Jadi setempat, karena kalau masih setempat kan budaya atau kekhasannya itu masih sama ya. Kecuali kekhasan itu muncul dari visi misi lembaga sendiri. Misalnya muatan entrepreneur begitu ya. Nah, itu mungkin satu lembaga dengan yang lainnya mungkin tidak semuanya memasukkan. Lembaga sebelum masuk ke rencana pembelajaran harus punya tuh apa namanya? Acuannya. Jadi apa ya? Semacam buku babonnya, sepanjang babonnya gitu untuk nanti diunduh gitu loh. Itu diunduh, diambil sesuai kebutuhannya lembaga, jadi melayani usia berapa itu yang dipakai. Yang dipakai kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, memang belum semuanya memiliki acuan. Nah, itulah sebabnya saya berharap teman-teman menelusuri langsung di lapangan sehingga harapannya bisa menggali secara nyata apa yang sudah ada di lapangan dan yang belum ada bahkan barangkali ya. Dan saya kira memang masih banyak, kemarin kan ada yang konsultasi, ya berarti lembaganya belum paham ini matematika seperti apa, ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau ada yang tanya ya di grup ya, kalau lembaganya tidak berbasis Islam, kemudian menyatakan bahwa seperti aktivitas-aktivitas keagamaan itu sebagai muatan lokalnya, itu kurang pas, gitu. Seperti misalnya ada yang studi lapangannya ke TK Aba? Ada tidak? TK Aba, TKIT, tahu TKIT ya? Atau PAUD IT, Islam Terpadu. Nah, itu Oh iya, kalau Bu. misalnya kalau mereka menyatakan bahwa muatan lokalnya adalah muatan keislaman, keagamaan, it's okay. Berarti ya memang iya itu, berarti karena memang lembaganya berbasis agama gitu. Nah, kalau di TK Aba punya naungan sendiri kan,
ABA memiliki, nah kalau dulu terpisah ya muatan AIK-nya, sekarang sudah terintegrasi. Sebentar ya, saya ambilkan contoh acuannya kok di TK ABA. Sebentar. Ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ke lab ruang baca kita, teman-teman akan menemukan ini. Kita sudah punya di ruang baca. Ini bunyinya indikator kurikulum 2013 PAUD. Nah, dan sebenarnya indikator yang dikajikan, indikator penilaian itu kan materi ya, ketercapaian materi. Maka di sini ada materi-materi. Nah, ini sudah terintegrasi keislamannya, AIK-nya ya. Oh, sorry. Ding, 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 ding. Nah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Saya hilangkan virtual background saya kalau gitu. Oke. Masuk ke virtual background deh. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini nilai agama dan moral. Ini adalah acuan yang dipakai. Jadi memang bunyinya indikator. Nah, indikator ini kalau digunakan, diambil materinya, kata kuncinya kan sama. Indikatornya mempercayai rukun iman atau ya mempercayai rukun iman. Berarti materinya tentang rukun iman. Nah, seperti itu, ini usia 23 tahun. Usia 23 tahun mesti akan berbeda. Usia 34, usia 34, 45, dan 56. Semakin tinggi usianya, akan semakin banyak beban materinya. Rukun iman, rukun Islam, Asmaul Husna itu adalah materi. Kisah-kisah 10 Nabi dan Rasul. Nah, semakin tambah usia 45 tahun, kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul. Nah, seperti itu contohnya ini kalau di TK ABA ya. Di TK ABA ini acuan yang digunakan. Nah, di ABA ya, mau TK maupun playgroup. Jadi kalau lembaganya itu melayani TK usia 45 sampai 56, berarti ya sudah ambil saja yang 45 56 untuk diambil di kurikulumnya. Yang lainnya nggak usah dicantumkan di kurikulum karena yang dilayani anaknya usia 45 56. Kalau playgroup yang dilayani, ya ambil aja yang 23 atau 34 atau cuma melayani playgroup usia 34 tahun, ya udah ambil aja yang usia 34 tahun. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah acuannya gitu. Jadi yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan lembaga. Tapi kalau melayani semua udah 23 tahun sampai 5-6 tahun, ya boleh diambil semua berarti kan gitu. Ini semua ke-6 aspek sudah ada di sini materinya. Sudah termuat di sini semua. Seperti itu. Ini contohnya kalau di ABA. Di di mana? Di PAUD IT, Islam Terpadu, ada TKIT, ada KBIT, itu mereka juga punya komunitas organisasi juga ya, sama seperti ABA punya IGABA seperti itu. Nah, mereka biasanya menggunakan buku yang dari JSIT juga. JSIT itu Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Mereka punya komunitasnya, mereka merumuskan bersama-sama, merancang, dan itu akan digunakan oleh acuan setiap lembaga. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berkaitan dengan muatan lokal yang budaya. Di Jogja ada, tapi mohon maaf, ini posisi karena saya sudah di rumah beberapa bulan, WFH-nya beberapa bulan ya. Saya cari nggak ketemu, saya lupa mungkin posisinya itu di kampus, itu ada. Pemerintah dinas pendidikan Kota Jogja itu sudah menetapkan muatan lokal budaya di Jogja yang bisa dijadikan acuan dari mulai PAUD sampai dengan jenjang SMA. Itu sudah disiapkan. Nah, itu untuk yang PAUD ya silahkan diambil yang PAUD sesuai dengan usianya digunakan yang itu. Ada juga berkaitan dengan muatan lalu lintas. Itu ada pengenalan berlalu lintas. Nah, ada juga barangkali yang
apa namanya, karena daerahnya daerah rawan bencana, barangkali kemudian memasukkan kurikulum mitigasi bencana, ya pengurangan resiko bencana dari sejak dini, dimasukkan di situ. Itu bisa. Nah, tentunya kalau misalnya belum ada acuannya, boleh lembaga itu bekerja sama dengan teman-teman satu gugus atau satu organisasi untuk merumuskan bersama-sama, nanti tinggal setiap lembaga bisa pakai tuh masing-masing. Seperti itu contohnya, kalau seandainya dari dinas belum menyediakan, gitu. Kalau dinas belum menyediakan, organisasi diajak bergerak juga belum gerak, tapi lembaga ingin melaksanakan, boleh dirumuskan saja sendiri, nggak masalah. Tapi tetap punya gitu loh ya, punya dasarnya untuk itu sebelum masuk ke RPP. Jadi seperti itu tadi kolom-kolom kayak gitu, jadi usia sekian materinya apa, misalnya berkaitan dengan, apa, pengenalan pengenalan cara menyelamatkan diri ketika gempa gitu ya. Jadi nanti kegiatannya simulasi, terus kemudian pengenalan, simbol-simbol simbol-simbol untuk bisa penyelamatan diri, seperti itu. Kan, simbol panah untuk arah evakuasi, titik kumpul, nah semacam itu, dan seterusnya. Itu contohnya, gitu. Dan itu bisa dilakukan secara berkala kegiatannya supaya kemudian menjadi sesuatu yang terbiasa untuk pelaksanaannya ya, maksud saya. Nah, seperti itu. Itu untuk muatan lokal. Seperti itu Mbak Meli dan teman-teman. Mbak Meli, Mbak Melati dan teman-teman. Barangkali ada yang mau dikonfirmasikan lagi atau ditanyakan lagi berkaitan dengan muatan lokal? Ibu, saya ingin bertanya. Iya, Mbak Us. Ibu tadi bilang kalau yang lalu lintas itu masuk ke dalam muatan lokal. Itu gimana ya, Bu? Jadi di Jogja itu memasukkan, saya lupa istilahnya apa, berkaitan dengan ketertiban berlalu lintas, itu dimasukkan menjadi, iya Mbak Melati, silahkan. Dimasukkan ke dalam muatan lokal, jadi muatan lokal. Jadi pengenalan simbol-simbol lalu lintas, kemudian, tata tertib berlalu lintas, seperti itu materi-materi di dalamnya. Lebih detailnya lagi sebetulnya, ada itu dokumennya, saya juga nggak hafal kalau semuanya secara detail ya. Pada intinya seperti itu. Jadi ada materi-materi berkaitan dengan itu, simbol-simbol. Kalau dari anak usia dini kan mulai mengenalkan simbol sudah bisa kan, simbol-simbol udah bisa. Kapan mana boleh parkir, simbol apa kalau boleh parkir, tidak boleh parkir, boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Kemudian tanda traffic light, warna merah, kuning, hijau itu maknanya apa, kalau berjalan harus di nah seperti itu. Ya, itu sebetulnya bukan, lokal sekali ya, artinya aturan-aturan itu kan sudah bagus se-Indonesia ya. Tapi tidak semuanya ternyata menggunakan itu diintegrasikan ke dalam kurikulum, sehingga masih ada yang menganggap itu adalah muatan lokal karena tidak semua menggunakan itu. Meskipun di standar nasional itu di STPPA kan ada ya, keselamatan diri, itu berkaitan dengan fisik motorik. Itu ada, namun kan tidak mendetail. Nah, kemudian ditambahkan, berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas itu tadi. Seperti itu. Bisa ditangkap, Mbak Us? Ibu, berarti iya, Bu. Berarti kalau misalnya muatan lokal lalu lintas itu diterapkan di suatu lembaga yang memang kebetulan di tempat saya itu kan apa namanya, termasuk daerah yang banyak pendatang gitu, nah Bu. Jadi ada dari Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lain gitu. Jadi untuk misalnya kayak untuk kebudayaan lokal itu cukup sulit juga mau ngambil yang mana gitu. Jadi kalau misalnya muatan lokal lalu lintas itu dimasukkan ke dalam suatu lembaga itu bisa nggak, Bu, kira-kira? Bisa, dengan catatan memang ketika nanti anak akan diajak untuk simulasi, dikenalkan dengan lingkungan yang nyata, itu memang di sana ada gitu. Artinya memang ya saya kira pasti ada lah ya tempat-tempat lintas dengan simbol-simbol lalu lintas yang sudah artinya di sehari-hari mereka temui seperti itu. Sehari-hari bisa mereka temui sehingga lebih konkret, kontekstual seperti itu. Bisa saja. Seandainya pun mau nanya, Bu. Iya.
Jadi kalau misalnya apa namanya muatan lokal itu kayaknya masuk ke tema transportasi mungkin bisa ya Bu. Jadi kalau itu bisa nggak Bu kira-kira muatan lokal lalu lintas itu masuk ke tema transportasi? Ya, jadi begini ya, kalau posisinya sebagai muatan lokal itu tidak harus hanya masuk di tema-tema tertentu. Artinya itu harus mewarnai di setiap pembelajaran. Seperti tadi yang diceritakan Mbak Kansa tadi di muatan lokal itu. Sebetulnya itu muatan lokal, hanya saja acuannya masih belum bisa kita temukan ya, clear-nya seperti apa materi-materinya. Tapi itu betul implementasinya. Artinya dilakukan setiap hari Rabu ada aktivitas yang bernuansa muatan lokal tersebut. Seperti itu. Kemudian apa namanya? Kalau masuk ke tema berarti nggak harus muatan lokal, berarti hanya materi pada tema tertentu kan gitu ya. Seperti itu tidak bisa dianggap sebagai muatan lokal karena kalau muatan lokal harus mewarnai di setiap pembelajaran seperti itu. Jadi entah setiap hari apa ada kegiatan itu gitu. Kalau setiap hari Jumat ada ini, berarti setiap hari setiap hari Jumatnya pakai pakaian adat, setiap hari Rabunya yang lainnya apa? Main musik tradisional seperti itu misalnya. Tuh. Iya Bu, baik terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya barangkali yang perlu ditanyakan? Cukup? Di chat juga tidak Dari ada. saya cukup Ibu. Ya, kalau cukup berarti bisa kita lanjutkan ya. Tadi kita merecall ya materi-materi yang sebelumnya berkaitan dengan komponen kurikulum. Sudah ya, sudah disimak. Kalau lupa silahkan di ini lagi, materi yang juga bisa di-download. Komponen kurikulum sudah, kemudian prosedur penyusunan kurikulum sudah. Dan hari ini teman-teman harapannya melakukan simulasi untuk melakukan peninjauan terhadap draft kurikulum. Setelah teman-teman tahu apa sih komponen pokok yang harus ada dalam kurikulum, kan boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan dari apa yang ada di pedoman itu ada komponen beberapa komponen, ada contoh kurikulum juga. Boleh ditambahkan lebih dari itu. Tapi kalau dikurangi sebaiknya tidak karena ibaratnya itu kan yang wajib ya. Kalau mau tambahan kan sunnah apa bisa dikatakan ya bonus lah ya. Bonus itu kan sesuai dengan keperluan lembaga apa yang mau disajikan di situ. Seperti itu. Nah, pada hari ini akan seperti yang saya sampaikan tadi, pencapaian pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan mampu untuk melakukan peninjauan atau evaluasi kurikulum. Nah, karena sudah tahu bagaimana proses sistematika kurikulum, komponen kurikulum, dan cara menyusun kurikulum, maka teman-teman diharapkan bisa mereview, ya, melakukan peninjauan terhadap kurikulum yang nanti akan contoh-contohnya akan saya bagikan, gitu, akan saya bagikan. Teman-teman bisa mendownload dan setiap kelompok nanti bisa melakukan diskusi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini teman-teman ada 16, berarti belum semua berhasil bergabung di sini ya? Mbak Isi sepertinya nggak bisa masuk, Ibu. Banyak yang belum bisa masuk ya berarti ya? Saya tawarkan untuk diskusinya mau dilakukan di Zoom ini atau teman-teman membuat strategi sendiri untuk bisa melakukan diskusi kelompok. Yang belum bisa masuk berapa orang, Mbak Wanda? Sepertinya Mbak Aisi, terus sama Suster Magda. Kalau Mbak Ana emang sakit, jadi dia ini nggak masuk. Oke. Harusnya totalnya ada 21 ya. Ada yang izin 2 kalau nggak salah ya. Satunya sakit, satunya Mbak Ali udah masuk kok, Bu. Mbak Ali udah bisa masuk. yang Tadi tipes?
Oh, yang tipes iya Mbak Ana. Mbak Ana nggak bisa masuk. Nah, iya, yang sakit tipes sama yang izin karena ada kegiatan Darul Arqam katanya. Iya bener kan? Kelas ini bukan ya? Atau kelas lain? Oke. Kemarin teman-teman sudah mempelajari cara penyusunan kurikulum itu dari mulai menyusun tim ya. Menyusun tim pengembang kurikulum. Itu kalau anu ya. Menyusun tim pengembang kurikulum. Lalu dalam melakukan peninjauan kurikulum siapa yang melakukan peninjauan? Sama, tim itu juga. Jadi sama tim kurikulum juga. Nah, setelah tim terbentuk, melakukan analisis konten maupun konteks kan gitu ya. Setelah melakukan analisis konten atau konteks, teman-teman mulai menggunakan hasil analisis tersebut untuk menyusun kurikulumnya. Setelah dokumen kurikulum disusun, baru dilakukan proses review, terus disahkan. Setelah disahkan, mulai diputuskan untuk diberlakukan. Nah, baru setelah itu dilaksanakan, kan gitu ya. Nah, pada tahap itu biasanya untuk yang sebelumnya belum punya kurikulum sama sekali, maka disusun. Atau setelah dilakukan review, kemudian menyusun kembali kurikulum sesuai dengan hasil review. Gitu. Nah, yang teman-teman perlu lakukan pada pertemuan kali ini adalah melakukan review kurikulum. Jadi seolah-olah sebelumnya sudah ada kurikulum, gitu. Seolah sebelumnya sudah ada kurikulum, sehingga teman-teman diharapkan untuk melakukan peninjauan terhadap kurikulum itu. Idealnya kurikulum direview setiap 1 tahun sekali, yang paling ideal. Kenapa? Terutama di dokumen 1, teman-teman tahu di dokumen 1 ada apa? Ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu yang dijadikan dasar juga untuk menyusun program kegiatan tahunan. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum selama 1 tahun berjalan, pasti ada hal-hal yang perlu dievaluasi terkait dengan keterlaksanaan kurikulum yang sudah dirancang, keterlaksanaan dan ketidakterlaksanaannya karena apa, gitu. Hal-hal yang memang bisa dikatakan wajar atau memang hal-hal yang memang menjadi catatan untuk diperbaiki di kurikulum berikutnya. Contoh, hal-hal yang dikatakan wajar, perubahan yang wajar karena kurikulum di PAUD itu kan fleksibel ya. Seperti misalnya dalam 1 tahun sudah dirancang suatu kegiatan gitu dan tema-tema juga sudah dirancang. Namun suatu ketika ternyata ada tema insidental yang harus disisipkan masuk. Karena ada suatu kejadian, misal dulu sepertinya pernah saya jadikan contoh juga ya. Misal ada terjadi gempa bumi atau gunung meletus atau gempa bumi lah. Masih ngehit ya, masih hangat sehingga ketika anak-anak pernah merasakan rasa gempa bumi, itu akan jadi bahan pembahasan di kelas gempa bumi, itu akan menjadi hal yang sangat menarik buat anak-anak karena sangat real mereka merasakannya. Begitu. Dikenalkan bagaimana gempa bumi bisa terjadi, jenis gempa bumi apa saja, lalu apa yang perlu dilakukan ketika ada gempa bumi, seperti itu. Ya, mengenalkan lempeng-lempeng bumi, bentuk bumi, terus daerah-daerah yang rawan gempa mana saja, kenapa kok terjadi kok menjadi daerah-daerah rawan gempa di wilayah-wilayah tersebut. Itu materinya, itu akan sangat menarik buat anak-anak karena anak-anak merasakan sehingga bisa jadi tema sisipan. Itu adalah hal yang perubahan di tengah-tengah pelaksanaan yang masih oke, masih pada taraf wajar gitu ya. Nah, sedangkan sesuatu yang memang perlu menjadi hal yang perbaikan betul diperbaiki untuk kurikulum berikutnya itu misal seandainya apa namanya? Seandainya bentar. Ya, seandainya terjadi perubahan, misal sudah dijadwalkan nih 1 bulan sekali ada kegiatan berenang gitu misalnya. Ternyata setelah dilaksanakan 1 bulan sekali itu dirasa berat oleh wali murid. Nah, di tim pengembang kurikulum barangkali ada komite juga yang mewakili wali murid keseluruhan untuk turut terlibat dalam penyusunan kurikulum. Nah, seperti itu. Kemudian menyampaikan bahwa 1 bulan sekali kalau berenang ternyata berat. Pada kenyataannya ternyata ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti
setiap bulan karena banyak sebab, barangkali karena pas batuk pilek sering anak-anak usia di bawah 5 tahun ternyata masih rawan, sering batuk pilek, jadi nggak bisa ikut pada saat jadwalnya, sehingga, yang ikut hanya sedikit gitu. Bagaimana kalau diganti 2 bulan sekali? Oke, masukan itu kita tampung dan kita jadikan untuk perbaikan di program tahunan, masukan kurikulum di tahun berikutnya. Kemudian contoh lagi misalnya, tapi kalau kegiatan makan bersama, saya kira 2 bulan sekali kurang, Bu. Dibikin aja, digantikan untuk menggantikan yang berenang, sebulan sekali. Jadi pemberian makanan sehat tambahan itu sebulan sekali. Tidak apa-apa Bapak, Ibu, silahkan kalau mau seperti itu, misal pihak sekolah. Karena yang terlibat juga orang tua murid untuk bergilir gitu, dijadwal bergilir untuk pemberian makan sehat itu, kalau wali murid sanggup, bisa. "Oh sanggup, dengan senang hati." Ya oke, berarti bisa digunakan sebagai perbaikan, untuk perbaikan. Catat, diperbaiki tahun berikutnya, di ajaran berikutnya akan berubah, seperti itu. Atau juga misalnya guru-guru sudah, awalnya menggunakan model pembelajaran area nih, atau kelompok. Kemudian, beberapa waktu terakhir ada kesempatan guru-guru melakukan studi banding, bahkan sampai magang di lembaga rujukan yang menerapkan model pembelajaran sentra dan lingkaran. Model pembelajaran sentra sehingga, pada akhirnya, guru-guru bersemangat untuk menerapkan apa yang mohon maaf ya, ada opa-opa kecil ikut bergabung. Iya iya, duh duh. Nah, pada akhirnya, apa, jadi konsentrasinya Bunda buyar. Pada akhirnya, guru-guru sudah bersemangat, mau menerapkan ilmu yang sudah diperoleh. Jadi model pembelajarannya mau diubah jadi sentra. Nah, otomatis kurikulumnya juga akan berubah, mempengaruhi setting penataan, mempengaruhi alat dan bahan yang akan digunakan, sarana prasarananya, otomatis akan banyak yang berubah. Itu bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan kurikulum secara internal, gitu ya, ditinjau. Atau merevisi hal-hal lain di dalam dokumen kurikulum, itu bisa dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman juga diharapkan, membuat tim ya. Nanti tim ini yang akan juga menjadi tim teman-teman melaksanakan proyek di 2 pertemuan terakhir, yang nantinya produk akhirnya akan diambil sebagai nilai UAS ya, teman-teman. Jadi UAS-nya nggak pakai soal besok itu, UAS-nya ya produk akhir dari proyek ini. Nah, teman-teman nanti diharapkan untuk, berkelompok, membuat kelompok. Ini satu kelas 22 bisa jadi 3 kelompok. Sudah pernah bikin kelompok di kurikulum belum ya ini? Sudah, Ibu. Sudah Ibu, sudah. Satu kelompok berapa orang? Tujuh. Ada 7 orang ya? 5, Bu. Ini 5. Cukup nggak 5? Berarti kalau 5 berarti ada 4 kelompok. Nah, nantinya begini, teman-teman itu akan menjadi tim, ada yang jadi kepala sekolah, mungkin ada yang jadi ketua yayasannya, barangkali nanti akan ada struktur organisasi. Teman-teman seolah-olah, teman-teman itu adalah tim di dalam suatu lembaga. Teman-teman bikin lembaga imajinasi ya, membuat lembaga imajinasi, bikin logo, bikin lokasi kegiatan, nanti bahkan bisa bikin denah juga. Silahkan, gitu, imajinasi, punya luas lahan berapa, seperti itu. Nah, itu nanti di 2 pertemuan terakhir yang akan teman-teman gunakan untuk, apa namanya, proyek itu. Tapi di pertemuan ini, teman-teman akan saya bagikan, kurikulum, ya, sebentar saya contohkan ya. Saya bukakan contohnya. Draft kurikulum yang dijadikan ini, sebentar. kali ya. Oke. Ganti.
Teman-teman bisa melihat, semoga bisa tampak ya di layar ya. Sudah bisa tampak? Ampun, Bu. Ampun. Oke. Sampun, Ah, Bu. ya, jadi ini teman-teman, contoh draft kurikulum, ini kurikulum lama, sehingga saya harap teman-teman bisa melakukan review atau evaluasi atau meninjau, pura-pura teman-teman adalah tim pengembang kurikulum. Nanti ada beberapa draft kurikulum punyanya beberapa lembaga, silakan nanti dipilih kelompok mana mau mereview yang mana, begitu. Cara mereviewnya disandingkan dengan pedoman. Teman-teman udah punya pedoman yang saya bagikan ya, pedoman penyusunan KTSP di PAUD, di TK, di PAUD. Nah, itu gunakan untuk melakukan review apakah nanti ini komponennya sudah sesuai dengan yang ada di pedoman terbaru itu, ataukah belum, mana yang belum, mana yang perlu ditambahkan, barangkali silahkan nanti dilakukan review seperti itu. Ini ya, ini ada dari mulai pertama, bab 1 ada profil lembaga, ada profil satuan lembaga. Ini untuk menunjukkan identitas lembaganya. Mau ditambahkan status akreditasi juga boleh. Status akreditasi A, B, C, dan seterusnya. Nah, terus kemudian mau ditambahkan daftar pendidiknya, mau ditambahkan apa namanya, di bagian profil ini mau ditambahkan, ini juga saya kira perlu ya, apa namanya, pendidik dan tenaga pendidikannya siapa saja, terus bagian struktur organisasinya gitu. Nanti akan berbeda, ada 3 draft kurikulum akan isinya akan berbeda-beda. Silahkan nanti dipelajari, nanti saya kirimkan untuk teman-teman bisa mendownload, mau dipelajari, dan silahkan dipilih juga untuk direview gitu kan, ditinjau. Nah, ini boleh ditambahkan. Nah, nanti bikin ini seperti ini juga. Ini supaya harapannya apa teman-teman melakukan review di sini dulu. Teman-teman sudah belajar yang benar cara menyusunnya, terus komponen pokoknya di apa namanya di pedoman seperti apa. Kemudian teman-teman mengevaluasi ini. Sekaligus teman-teman dengan mengevaluasi ini sama dengan membedah isinya ya. Dengan membedah isinya teman-teman jadi punya gambaran nanti ketika mau menyusun kurikulum sebagai proyek akhir, itu teman-teman sudah punya gambaran. Oh, berarti kurikulum tuh bentuknya kayak gini ya, dokumen kurikulum. Seperti itu. Nah, ini untuk dokumen satunya. Nah, di sini ada dokumen 1 dan dokumen 2 ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Tapi nanti dalam proyek akhir, di 2 pertemuan terakhir itu teman-teman hanya membuat dokumen 1 saja. Gitu. Tapi yang dievaluasi ini, yang ditinjau saat ini, itu lengkap ya, dokumen 1 sampai dokumen 2. Silahkan mau yang ditinjau yang miliknya lembaga yang mana. Nah, ini kemarin tambahan ya, tambahan. Sebelumnya hanya ini saja. Karakteristik satuan PAUD. Kali ini karakteristik kurikulum 2013 secara umum ini 1.1 sama 4. Terus kemudian dikoreksi sama teman-teman barangkali mau ditambahkan karakteristiknya khas yang di lembaga apa, ditambahkan mungkin kewirausahaan atau kepemimpinan atau tadi berkaitan dengan muatan lokalnya tadi mau dimasukkan, silahkan. Jadi karakteristik khasnya lembaga yang mungkin satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Seperti itu. Slide yang Ibu share tidak kelihatan. Mbak Melati nggak kelihatan? Teman-teman yang lain nggak kelihatan juga? Punya saya kelihatan, Bu. Oh, punya. Berarti nggak semuanya bisa terlihat ini. Nanti saya share. Saya share dokumennya ini nanti. Ya, sampai ya ini nanti akan ada di bawah. Nah, ini ada indikator, ada komite dasar. Ini masih memindah yang ini. Milik lembaga ini dia masih memindah yang ada di pedoman, dipindah ke sini ya kan. Di indikator juga masih sampai indikator KI, KD indikator. Ini diharapkan sebetulnya bukan sampai di sini, tapi materi juga dimasukkan. Kan ada contohnya ya, kalau materi yang tersendat nasional di dokumen, di pedoman, kan sudah habis ya tanya. Lupa ya? Kan besok baru boleh lagi. Besok baru boleh lagi. Nah, itu ditambahkan muatan materinya. Melayani usia apa? Kalau ini TK kelompok B, berarti kelompok B sama kelompok A. Jadi misal TK, ada kelompok B sama kelompok A.
ya berarti dimasukkan aja usia 45 sama 56 tahun materinya apa. Baru kemudian indikatornya. Ini kan bahkan indikatornya aja belum ada judulnya tapi nggak ada ininya gitu ya. Seperti itu. Itu contohnya. Mana HP-nya Bunda ya kok ada. Sebentar. Maaf sebentar ada telepon barangkali kok penting tadi udah 2 kali telepon. Saya angkat dulu sebentar, maaf ya. Yang itu, Nj. Oke, teman-teman mohon maaf. Tapi tidak sekarang. Nanti kita kalau Dirga mau diskusikan soal itu, bikin kesepakatan baru, tunggu Bunda selesai ini, nanti kita diskusikan lagi. Sampai sore. Enggak. Tunggu ya, sabar ya. Nanti kita diskusikan lagi. Mamnya udah selesai? Udah dikembalikan buat piring? Oke, tunggu ya. Ini perutnya udah besar nih. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi sampai di sini. Ini pun juga indikator dia belum berbunyi nih indikatornya. Ada kolom indikator tapi yang isinya kompetensi dasar. Nah, maka nanti silakan teman-teman mengkoreksi ya, mengkoreksi ini semua. Bahkan kalau perlu kan ada materinya ya di sini harusnya, materi sesuai kelompok usianya, bukan hanya indikator perkembangan saja. Kalaupun ada bunyinya indikator, ya indikatornya didasarkan dari materi. Seperti tadi contoh di muatan lokal yang saya tunjukkan buku tadi kan, indikatornya mungkin anak mampu anak mempercayai adanya Tuhan misalnya, anak mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Berarti materinya adalah ciptaan-ciptaan Tuhan, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu adalah materi. Nah, itu perlu dicantumkan juga di dalam kurikulum. Nah, nanti silahkan untuk teman-teman melakukan review di situ. Ya, nanti akan saya berikan form reviewnya untuk bisa
ini. Oh, ini udah ada nih di bawah nih, melakukan kegiatan dengan menggunakan alat, membuat alat sederhana. Nah, ini kalimatnya juga masih perlu dikoreksi nih. Kalau materi seharusnya, nah, bukan membuat alat-alat teknologi sederhana, ini namanya kegiatan. Karena ada kata kerjanya. Kalau materi itu tidak ada kata kerjanya, langsung alat-alat teknologi sederhana. Ini materinya. Gitu. Kegiatannya bisa membuat alat-alat teknologi sederhana, bisa menggunakan alat-alat teknologi sederhana, dan seterusnya. Gitu ya, ini contohnya, draftnya. Nanti akan saya kirim, teman-teman bisa mendownload melalui link yang akan saya kirimkan. Terus di sini juga ada metode pembelajarannya, apa yang digunakan. Apa yang tertulis di kurikulum berarti itu yang dilaksanakan. Maka pas menyusun kurikulum berarti pas sambil membayangkan nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini kalender pendidikan, di sini ada contohnya. Nah, ini program tahunan. Sebetulnya program tahunan ini turunan dari kalender pendidikan ya. Kemudian di dokumen 2 seharusnya isinya itu bukan mulai kalender tahunan nanti ikut sama dokumen 1. Di dokumen 2 itu isinya program semester, terus kemudian RP. Gitu kan kemarin ya di pedoman ya. Coba diingat kembali. Ada PROMES, program semester, terus kemudian RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, RPPH yang harian, dan rencana penilaian atau teknik penilaian yang digunakan apa, sistem penilaiannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini nanti silahkan teman-teman untuk melakukan review di sini, akan saya share linknya untuk apa namanya? Saya share di grup BA saja ya untuk linknya. Sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan aktivitas di kelompok hari ini? Sudah paham ya apa yang harus dilakukan? Mohon maaf Bu, screen-nya belum kelihatan yang draft-nya Bu. Mbak Us juga nggak kelihatan ya tadi ya? Mbak Melati nggak kelihatan? Oke. Semuanya nggak kelihatan, Bu. Tadi stuck di Nggak itu, di kelihatan. foldernya aja, Bu. Berhenti di? Folder, cuman yang tadi, apa, deretan foldernya aja, Bu. Nggak ada, Oh, macet belum. di situ? Iya. Oh. Oke. Saya kirim ininya ya, linknya ya. Oke, tapi dari apa yang harus dilakukan hari ini kira-kira sudah bisa ditangkap teman-teman? Aktivitas Berarti dalam kelompok? kami, Bu, hanya mereview bagian-bagian yang masih kurang dari draft yang Ibu kirimkan, seperti itu, Bu? Betul. Jadi membuat catatan apa yang kurang dari apa namanya kurikulum ini. Untuk namanya juga mengoreksi ya, teman-teman mengkoreksi, meninjau, mengevaluasi draft kurikulum ini apa. Pembandingnya adalah di pedoman, gitu. Kalau ada minimal kan komponen minimal yang ada kan berada di pedoman tuh. Kalau mereka punya tambahan boleh, tapi kalau yang pokok aja nggak dipenuhi, berarti jadi catatan, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Saya kira kok mayoritas sudah bergabung ya, hanya sedikit saja yang belum bergabung karena izin ya. Ini saya rekam juga, barangkali nanti ada yang mungkin tidak bisa maksimal menyimak, mungkin bisa menyimak lagi di YouTube, nanti saya upload juga di YouTube. Ini untuk link untuk file draft kurikulum ya, akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4 contoh. Insya Allah 4. 4 contoh draft kurikulum lembaga yang teman-teman bisa boleh memilih ya. Akhirnya berarti jadi berapa kelompok ini nanti? 4 kelompok.
Empat kelompok anggotanya 5. Coba dihitung, cukup nggak? Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi komite, ada yang jadi guru. Nanti silahkan dibagi ya, teman-teman mau lembaganya TK atau kelompok bermain. Itu. Kalau bisa usia yang dilayani beda. Kalau ada 4 kelompok berarti 2-3 tahun. Kalaupun ada yang sama nggak apa-apa sih. Jadi misalnya 2 kelompok yang TK, 2 kelompok yang melayani KB gitu. Jadi nanti proyek bikin kurikulumnya teman-teman bisa bikin sorry. Oke. Bisa dibuka ya. Itu draft yang saya kirim. Bisa teman-teman? Masih kosong, Bu. Draftnya kosong? Iya. Draftnya kosong. Kosong ya, kemarin udah saya upload sebentar. Paling terjadi ini saya kirim formnya yang untuk meninjau dulu. Nanti teman-teman mengerjakan di situ. Masuk terus. Oh, sorry, salah linknya. Yang bawah ya. Iya, Bu. Oke, nanti silahkan dipilih setelah dibagi kelompok. Silahkan dipilih mau kurikulum yang mana yang mau ditinjau. Setelah itu tuliskan hasil peninjauannya di form yang saya kirimkan juga. Mbak Us masih sakit ya? Drive-nya harus ini minta izin akses. Masih minta izin akses. Oke, saya buka dulu. Oke, sudah. Coba reload, Mbak. Iya, Bu, udah bisa. Oke. Sudah ya, itu nanti yang dijadikan bahan teman-teman dan alatnya ada formnya itu. Silahkan, ini mau tetap di Zoom diskusinya atau di luar Zoom? Kalau masih tetap mau memanfaatkan Zoom ini, saya persilahkan. Saya sudah membuat
breakout room, ada room 1, 2, 3, 4. Silakan teman-teman sesuai kelompok masing-masing masuk ke breakout room di kelompok masing-masing, ya. Sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 berarti room 1, kelompok 2 room 2, kelompok 3 room 3, kelompok 4 room 4. Boleh nggak pinjam? Sebentar, Mas. Kan tadi Bunda bilang didiskusikan lagi nanti. Alah. Sudah ketemu breakout room-nya? Di pojok kanan bawah ada tulisan breakout room. Ada gambar kotak-kotak begitu. Pojok kanan bawah. Ada gambar kotak-kotak. Kotak-kotak gitu. Kalau enggak more, ada more enggak di situ? More. More breakout room. Kalau nggak ada gambar kotak-kotak, ada 4 kotak gitu dalam satu. Ini mungkin di more ada more breakout room di sebelahnya N. Dekatnya N. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada? Bentar. Iya. Kok bisa ya? Kalau saya yang memasukkan, saya nggak tahu nih apa namanya kelompoknya siapa-siapa. Sekarang coba, masih nggak ada? Masih nggak ada breakout room-nya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ada, Ibu. Mbak Anis kelompok berapa? Mbak Anis kelompok 3, Bu. Anis kelompok 3. Oke, saya masukkan. Mbak Atika? Mbak Atika kelompok 4. Mbak Atika kelompok 4. Mbak Alni kelompok berapa? Mbak Alni kelompok 1. Mbak Alni kelompok 1. Mbak Darajatun Nur kelompok berapa? Mbak Dara kelompok 1. Kelompok 1. Mbak Indah kelompok berapa? Mbak Indah kelompok 4. Mbak Indah kelompok 4. Mbak Leli kelompok berapa? Mbak Laili kelompok 2. Mbak Leli kelompok 2. Mbak Melati? 3. Kelompok 3. Mbak Mukti kelompok? Mbak Mukti kelompok 3. Kelompok 3. Mbak Aziza? Mbak Aziza kelompok 2. Kelompok 2. Mbak Nahda? Mbak Nahda kelompok 1. Kelompok 1. Mbak Nurul Anjani? Mbak Nurul kelompok 4. Mbak Nurul kelompok 4. Mbak Rihadatul Aisy? Mbak Aisy kelompok 4. Aisy kelompok 4. Mbak Wanda? Mbak Wanda kelompok 4. Mbak Wanda kelompok 4. Mbak Tanti? Mbak Tanti kelompok berapa, Mbak Tanti? Mbak Uus kelompok berapa, Mbak Uus? Kelompok 1, Ibu. Mbak Uus kelompok 1. Mbak Tanti kelompok berapa? Mbak Tanti masih stay? Masih lah. Mbak Tanti kelompok berapa? Mbak Mukti mana ya? Mbak Mukti kok nggak ada di sini? Mbak Mukti kelompok berapa, Mbak Mukti? Halo, Mbak Mukti? Halo, Bu. Kelompok 3. Udah bener ya? Udah masuk di kelompok. Loh, siapa yang kelompok 3? Mbak Tanti? Mbak Mukti, Bu. Mbak Mukti udah masuk di kelompok, kok masih di sini ya?
Kelompok 3. Seharusnya udah masuk di kelompok 3. Mbak, ini Mbak Mukti belum masuk sini ya? Iya, Bu, sama Mbak Anis belum masuk sini. Oh. Oke, saya tak balik lagi. Tadi saya pilih di kelompok 3 kok dia nggak anu, tapi kok masih di Oh, Mbak Aziza mungkin anu ya. Mbak Anis kelompok berapa Mbak Anis? Mbak Tanti kelompok berapa? Kelompok 2 kali ya. Halo, Mbak Tanti betul di kelompok ini ya? Halo, teman-teman. Ini Iya, Bu. Betul, Bu. betul, oke. Tapi kok jumlah kelompoknya kok sedikit sekali ya? Loh, Mbak Tanti kelompok berapa? Yang kelompok 4 siapa? Mbak Tanti kelompok 4 apa kelompok 2? Mbak Derajatun, teman-temannya ini kok cuman sedikit di kelompok ini ya? Harusnya ada berapa orang? Harusnya ada Ada 5, Bu. Harusnya ada 5. Cukup nggak 5 orang untuk bikin tim pengembang kurikulum? Jadi berarti nanti ada yang jadi kepala. Tahu, Bu. Gimana? Tahu, Bu. Nah, nanti dibagi tugas ya. Nanti dibagi tugas. Realme C2 itu siapa? Nanti dibagi tugas, apa namanya? Masing-masing punya tugas, nanti tinggal dipilih untuk ini yang sekarang. Yang penting sekarang ini teman-teman nge-review dulu aja ya. ya Ibu. Nge-review dulu. Ini Mbak Uus tadi kelompok berapa ya Mbak Uus? Kelompok ini Bu, kelompok 1. Mbak Uus kelompok sini, Bu. Kelompok sini ya? Iya. Iya, Bu. Mbak Azizah tadi kelompok berapa? Ini kayak tempat terpental tadi. Mbak Azizah tadi. Mbak Azizah kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ya? Iya. Oke. Udah. Oke, selamat berdiskusi teman-teman. Silahkan melakukan review. Insya Allah semua sudah bisa share screen kok. Kalau ada yang salah satu yang mau share screen untuk formnya itu, diskusi, silahkan. Oke, saya pindah ke kelompok yang lain ya. Selamat berdiskusi. Ibu. Baik, Bu. Juga ngajak diskusi lagi kan. 70 itu lama sekali, 1 jam lebih loh. Nanti sebentar ya, sebentar. Halo teman-teman, kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2 sudah siap. Ini ada 3 orang ya, berarti ada yang izin ya. Harusnya berapa orang? Harusnya 5, Bu. Harusnya 5, berarti karena ada yang izin atau ada yang terpental. Ini nanti silakan teman-teman mulai mereview saja dengan anggota yang ada. Silakan dikerjakan. Insya Allah semua sudah bisa melakukan share screen.
ya, untuk teman-teman gunakan untuk berdiskusi. Jadi sambil buka formnya itu, sambil buka formnya atau sambil buka apa namanya draftnya kurikulum yang udah dipilih, silahkan nanti untuk direview ya. Oke, selamat berproses teman-teman. Saya masuk ke room yang lain. Oh, berarti ini harus. Oke, sudah proses ya ini. Mbak Melati lancar ya dengan kelompok yang ada? Oke, Bu, ini lagi. Bu, nanti ini hasilnya dalam bentuk Word atau PPT atau langsung dikemukakan gitu? Word yang tadi saya kirim aja, di formnya langsung itu aja. Oh, Tanya hasil reviewnya ya. iya, Bu. Oke, selamat berproses. Nanti kalau jamnya sudah habis meskipun belum selesai, boleh kembali ke room besar ya. Oh ya. Atau boleh kembali ke room besar untuk kita akhiri kelas ini dulu. Oke, Tugas hari selamat. ini dikumpul kapan, Bu? Dikumpul apa namanya? Minggu depan aja. Oh iya. Nah, minggu depan aja sebelum teman-teman melakukan proyek untuk menyusun kurikulum ya. Iya. Ya, Bu. Oke, Makasih. selamat berproses, selamat berdiskusi. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya. Saya pindah ke room 4. Lo suruh apa ya? Cuma suruh kayak ngeresum gitu. Ya Allah. Halo, masih ada yang bingung dengan tugasnya? Nah, jadi teman-teman nge-review ya, kayak ngoreksi gitu loh. Ngoreksi, kurikulumnya dipilih draft yang mana yang mau dikoreksi, dievaluasi, dibandingkan dengan kemarin pedoman yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini mana yang belum pas gitu buat catatan, ditulis di form apa hasil peninjauan yang saya kirim yang Word itu. Nanti yang dikumpulkan ya Word itu aja. Gitu. Ini lengkap nih anggotanya nih, ya kan? 5 orang ada semua nih. Kurang 1, Ibu. 6 berarti harusnya. Ibu, ini Mbak Tanti belum bisa masuk. Loh, Mbak Tanti itu kelompok berapa harusnya? Mbak Tanti itu kelompok ini. Oke, Kelompok 4. Mbak Tanti kelompok 4 ya. Ada Ya. 6, oke. Ada nama Realme C2 itu siapa? Mbak, kalau Mbak Wandita kelompok berapa Mbak Alni Wandita? Nah, sudah itu, Mbak Tanti. Ya, oke. Saya balik ke ruang besar dulu ya. Pastikan teman-teman sudah paham apa yang harus dilakukan ya. Ibu. Udah paham belum? Ibu. Jangan Ibu, tapi malu-malu kalau draftnya nggak paham tanya. belum bisa kebuka. Apanya yang belum bisa kebuka? Draft yang Ibu kirim. File yang saya kirim belum bisa kebuka, drive-nya. Iya, Bu. Ya. Jaringannya kali ya? Dicoba lagi aja. Nanti kalau sudah selesai atau nggak selesai, kembali ke ruang utama ya. Kalau udah jam 15 lebih, waktunya kita mau selesai kelas, nanti kembali ke ruang utama. Apakah diskusinya udah selesai ataukah belum, tetap kembali ke ruang utama. Nanti silakan dilanjutkan dengan teknis masing-masing kelompok. Minggu depan dikumpulkannya. Gitu, sebelum proyek tugas akhir untuk UAS. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Bu. Oke, saya tak kembali ke room utama. Barangkali ada yang masih tersisa di sana. Realme C2 ini siapa ya? Bu, Mukti Bu belum bisa masuk Bu dari tadi. Ini Mbak Mukti. Mbak Mukti kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3, iya. Oke. Mbak Mukti di rename ya.
Halo teman-teman, kok balik ke sini ya? Waktunya udah habis, Bu. Oh, udah habis tadi. Waktunya habis. Makanya saya mau nyari baru, mau saya setting waktunya sesuai yang saya umumkan loh. Lah kok udah pada balik? Masya Allah, apa-apaan ini? Nah. Kurang ya berarti? Belum selesai ya? Ini sekarang jam berapa sih? Kita sampai jam berapa sih, Mbak Wanda? 15 lebih 10 ya kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Lebih 5, Ibu. Lebih 5 nggak sih? Saya rasa cukup, Bu. Tadi udah untuk diskusinya bisa diterusin di grup masing-masing. Oh gitu. Jadi untuk awal udah ada gambaran ya masing-masing ya? Oke, Bu. Oke, yang penting sudah ada kesepakatan bagaimana teknisnya teman-teman nanti untuk lebih memudahkan melanjutkan penyelesaian review. Terus ya sudah, kalau memang sudah seperti itu sudah cukup, tinggal dilanjutkan aja di kelompok masing-masing ya. Mungkin saya memastikan kembali nanti untuk pengumpulannya minggu depan ya, sebelum tugas proyek pertemuan ke-13-14. Kemudian untuk laporan studi lapangan, mohon untuk dikumpulkan secara kolektif melalui PJ, nanti biar PJ yang akan mengemailkan kepada saya ya. PowerPoint yang sudah dibuat, laporan yang dalam bentuk PowerPoint. Ya, Bu, tadi form untuk yang hasil tinjauan tadi di mana ya, Bu? Tadi kita cek nggak nemu. Nggak nemu? Iya. Gagal anu. Yaudah nanti saya kirim ke WA grup aja, tadi saya kirim di ini sih. Di apa namanya? Nih saya kirim ke grup aja lah. Ya, tadi Bu. di chat room tadi sih. Nah, sekarang saya kirim di grup aja, di WA grup. Ibu yang di drive nggak bisa di-download. Yang di grup nggak bisa di-download? Iya. Ada yang masih belum bisa download? Yang apanya, Nada? Yang di drive yang ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 file. Iya. Iya, nanti tuh kalau di-download dia bakal ini, kecuali diekstrak dulu. Ya, untuk formnya saya coba kirim di WA grup dan juga ada di drive yang saya kirim juga sudah ada di situ. Silakan mau download lewat mana. Gitu ya? Iya, Bu. Ya. Oke, berarti saya kira kita cukupkan saja ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Silahkan dilanjutkan untuk melakukan review draft kurikulum yang sudah kita bagikan. Silahkan dipilih untuk dikumpulkan minggu depan. Kemudian tugas laporan studi lapangan dikumpulkan secara kolektif melalui PJ. Nanti biar PJ yang mengirimkan via email kepada saya. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Baik, Ya, Bu. terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mohon doanya teman-teman, semoga akhir minggu ini atau minggu depan harapannya adik
yang ada di perut saya bisa segera di-launching dengan sehat selamat, sentosa dengan cara dengan normal, dengan sempurna gitu. Amin. Semoga juga teman-teman dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Teman kita yang juga sedang sakit juga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Selamat berproses. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum saya tutup dengan salam, ada yang mau disampaikan terakhir? Udah selesai. Ya, mungkin foto aja kali ya. Tadi kita belum foto. Iya. Ayo kameranya pada di on cam. Kamera. Oke. Kalau on bareng semua. Oh, ada yang ikut-ikutan. Ayo Mas Dirga ikut. Iya nih. Oke. 1, 2, 3. Saya kirim di grup. Oke, terima kasih teman-teman kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya end meeting.